Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan channelnya Mbah Kaji Ali. Sahabat Bapak Ibu dimana saja berada, semoga tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dimudahkan segala urusannya, diberkahi rezeki yang melimpah barokah, amin amin amin. Dalam kesempatan ini saya mengajak kepada sahabat para petani alpukat atau para sahabat yang ingin menanam alpukat sebagai pengetahuan dan pelajaran bahwasanya pepohonan apapun itu bisa diproning atau istilah gampangnya dirempel ya. Tujuannya apa? Tujuannya untuk membuat pohon itu pendek tapi berbuah banyak, karena di samping pemotongan cabang-cabang yang tidak berbuah atau cabang-cabang yang tidak berguna, juga dipotong pucuk agar percabangannya lebih banyak. Pruning merupakan satu keharusan bagi sahabat-sahabat petani alpukat khususnya, dan juga petani mangga dan lain sebagainya, karena apabila lahannya sempit atau jarak tanamnya tidak lebar, kecuali tidak perlu diproning atau tidak perlu perempelan atau pemangkasan apabila tanahnya luas dan jarak tanamnya lebar. Jadi model pruning atau pemangkasan menurut saya dan yang saya lakukan, karena jarak tanamnya tidak panjang, tidak lebar, kemudian di tempat yang di tanah yang tidak begitu luas. Jadi perlu diketahui sahabat, di sini jarak tanam alpukat saya ada yang 4 meter kali 4 meter, ada 4 meter kali 5 meter, dan juga ada yang 5 meter kali 5 meter. Oleh karena itu perlu pruning atau pemangkasan pucuk atau ranting-ranting agar percabangannya lebih bagus dan percabangannya kuat. Jadi tolong sahabat bisa mengikuti dan melihat ya. Jadi jangan eman. Jangan eman apabila ada cabang yang sudah besar tapi tidak berbentuk atau mengakibatkan ranting-ranting dahan-dahan yang lain tertutup dari ranting yang lebih besar, akan tapi diperkirakan tidak produktif karena dia menjulur ke bawah. Jadi pruning di sini diperlukan terutama sekali dari tunas-tunas atau cabang-cabang ranting yang khususnya ke bawah ya. Ini alpukat saya umur ada 6 bulan, ada yang 6 bulan, kemudian ada yang 1 tahun, ada yang 1 tahun. Dan ini yang umurnya sudah 1 tahun ya. Ini umurnya sudah 1 tahun. Jadi seperti ini, perempelannya seperti ini sahabat. Kemudian agar tidak rimbun ya, itu daun-daunnya dipreteli dan ranting-ranting yang kecil-kecil direntek, dipreteli atau dibuang. Kemudian ranting yang menjulur ke dalam, karena ada 2 pohon, ada 2 cabang besar, batang utama, ada 2 batang utama yang besar, kemudian masuk ke dalam, itu juga perlu dipotong. Ini condong ke bawah. Memang tidak setiap orang yang mempunyai tanaman alpukat maupun mangga dan lain sebagainya, buah-buahan, jarang yang
memproning ya. Jarang yang memproning karena dia merasa eman-eman ya, merasa eman-eman karena melihat dianggapnya pertumbuhannya sudah bagus, kemudian dirempel atau diproning sehingga dia merasa tidak perlu karena dianggapnya nanti banyak buah. Tidak seperti itu sahabat, bukan berarti begitu banyak cabang, banyak ranting kemudian buahnya banyak. Tidak seperti itu. Jadi musim-musim seperti ini ya, musim hujan ya, itu perempelan sangat tepat sekali. Kemudian saya sarankan setelah dirempel, dipotong ranting-ranting, kemudian disemprot dengan fungisida. Karena apa tujuannya? Karena potongan-potongan, sisa-sisa potongan ini biar tidak menimbulkan jamur atau bakteri. Jadi perlu ada penyemprotan. Itu yang pertama. Yang kedua, setelah diproning, saya anjurkan untuk dipupuk. Untuk dipupuk agar dia tidak kaget ya. Agar dia cepat membuat pertumbuhan tunas-tunas baru. Jadi seperti ini nampaknya kalau sudah diproning sangat bagus sekali, sangat indah sekali. Jadi tidak rimbun. Kalau rimbun malah pertumbuhannya akan terlambat. Karena sinar matahari tidak bisa langsung masuk, maka perlu ada perempelan daun-daun dan kemudian cabang atau tunas-tunas yang dianggap kurang bermanfaat atau kurang produktif. Kalau saya pruning di tanaman saya alpukat adalah mulai umur 3 bulan. Mulai umur 3 bulan sedikit-sedikit membentuk percabangan, membentuk batang ya. Kemudian umur 6 bulan ya, kemudian 9 bulan sampai 1 tahun. Bukan berarti ini selesai, nanti juga umur 1,5 tahun sampai 2 tahun masih memerlukan pruning. Karena nanti akan nampak kelihatan mana cabang-cabang yang tidak berkembang atau yang perlu dipotong. Itu nanti dengan sendirinya sahabat akan tahu, akan paham karena sudah praktek dan sudah mengalami. Jadi sering banyak orang bertanya, sudah bagus kok malah dipotong atau ranting-ranting dibuangi, padahal itu nanti akan banyak buah. Itu bagi sahabat atau teman-teman saya yang sering datang kemudian lihat cara pemotongan saya atau pruning, dia bertanya seperti itu karena dia tidak pernah melakukan seperti itu. Tapi prinsipnya sahabat, bahwa agar supaya tanaman itu tidak tinggi ya, tidak tinggi menjulang, sehingga perlu ada pemotongan pucuk sehingga nanti bercabang, membuat cabang-cabang lagi ya, membuat batang ya, cabang batang ya. Sehingga seperti ini ya, seperti ini ada 2 batang yang sudah besar-besar ya. Ini karena dulu dipotong di bawah. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.